Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, sobat-sobat kreatif. Di sesi ini kita akan coba mempelajari desain grafis, yaitu fungsi transparansi. Untuk fungsi transparansi ini bisa juga kita dengan menggunakan membuat suatu bayangan di dalam satu objek atau teks. Nah, kita coba untuk menggunakan fungsi transparansi. Dan fungsi transparansi ini sendiri banyak kita gunakan untuk desain, ya, sangat banyak digunakan, terutama untuk mendesain suatu bayangan gitu ya. Oke, kita coba dengan menggunakan transparansi, dan kita juga di sini mempelajari pewarnaan ya, pewarnaan. Oke, kita mulai saja. Kita ambil rectangle atau kotak di toolbox. Oke, nah sekarang kita coba untuk mewarnai dengan dua background. Di sini ada edit fill ya. Kita coba menggunakan, ada beberapa ya. Nah, kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari yang ini, dan di sini kita hanya menambah mengulang. Kita coba dengan vektor ya. Nah, di dalam vektor ini ada beberapa background ya. Tinggal klik di sini, dia akan muncul beberapa kategori, dan di sini adalah hasilnya. Kita pilih ini aja, kita double klik ya, dia sudah terpilih di sini, dan yang lain-lain kita lewatkan saja, next kan, kita tinggal klik OK. Nah, ini hasilnya, ini hasil yang tadi. Nah, sekarang kita buat double, pewarnaannya kita buat double, kita kopikan, kita pastekan. Nah, ini double ya, ini double. Caranya biar mengetahui double, kita geser aja. Oke, ini udah tercopy ya. Nah, sekarang kita warnai dengan warna kuning. Nah, ya, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah ini kita gunakan transparansi supaya pewarnaannya lebih baik gitu ya. Oke, kita gunakan transparansi. Transparansi itu ada di toolbox. Ini dia, transparansi tool. Kita klik dari pas garis ya, pas garis kita klik, lalu kita tahan, drag ke bawah. Ini tergantung dari imajinasi masing-masing mau transparansinya seperti apa. Nah, ini, dan ini ada fungsinya yang tengah ini bisa juga kita geser, luruskan. Nah, itu ya, itu fungsinya seperti apa. Aku tarik kemari, lebih banyak. Oke, jadi tergantung dari masing-masing untuk berimajinasi transparansi seperti apa. Apakah ini bisa juga ditarik lagi? Bisa ya, berbeda-beda. Jadi tergantung kamu sendiri gimana cara membuat transparansi itu sendiri. Oke, nah sobat-sobat kreatif, kita sekarang ingin membuat suatu bayangan ya, satu objek gitu. Coba dengan yang mudah dahulu. Sebelumnya kita zoomkan dulu, lebih fokus. Oke, kita buat objek yang ini dulu ya, dari kotak, biar kelihatan untuk pembuatan bayangan. Oke, nah setelah ini kita warnai dulu biar lebih baik gitu ya. Kita warnai warna merah. Sebaiknya untuk mendesain tuh hilangkan dulu line-nya. Oke. Nah, setelah ini kita coba untuk membuat bayangan yang pertama. Caranya kita copy aja untuk objeknya. Kita copy dulu. Nah, ini udah kelihatan, kita nggak nampak kelihatan kopinya. Kita tarik aja, atau menggunakan mirror juga bisa ya, mirror. Tapi ini saya mau cepat, kita gunakan ini. Nah, setelah ini untuk
membuat bayangannya itu biar nampak seperti dia bayangan, kita geserkan kemari. Oke ya, kita klik, kita turunkan sedikit. Nah, kita gunakan transparansi. Tadi udah di toolbox kita buat ya, transparansi. Ini transparansi, kita klik, lalu kita gunakan transparansi tersebut. Oke, ini seperti bayangan gitu ya. Nah, ini oke. Nah, inilah fungsi transparansi. Nah, untuk pewarnaan suka hati ya, mau merah juga boleh, mau warna hitam juga boleh biar nampak bayangannya, tapi lebih baik kayak warna aslinya aja bayangannya. Nah, nanti kita buat lagi bayangannya di belakangnya. Seandainya di sini ada satu cahaya gitu ya dari belakangnya. Oke, kita buat lagi, kita gandakan lagi, kita copy. Oke, kita pastekan. Nah, kita pendekkan dahulu. Nah, setelah itu kita klik, kita merengkan. Nah, ini bayangannya di belakang. Nah, kita kasih warna hitam. Nah, kalau warna hitam ini di depan, kita klik dulu warna merahnya ini, kita penempatan posisi objek, kita klik order, kita letakkan di paling atas. Oke. Nah, jadi bayangannya dua, seolah-olah bayangannya dua, ada di depan dan ada di belakang. Nah, ini kita gunakan transparansi juga. Kita klik, kita merengkan transparansinya. Oke ya, kita teruskan gimana dia bentuknya. Oke, bayangannya kalau seandainya mau diturunkan lagi boleh ya. Transparansinya masih bisa diedit, kita coba. Masih bisa tetap diedit ya. Oke. Nah, ini satu bayangan ya, satu bayangan menempatkan objek ya, menempatkan objek. Seandainya ada cahaya di sini, ada cahaya. Boleh nggak kita membuat cahaya di sini? Boleh. Menggunakan color juga bisa, colornya kan ada color, satu color tuh ya. Kita klik, di sini ada namanya content fill. Sini ada beberapa tipenya, kita buat yang bercahaya. Nah, kita letakkan cahaya seperti ini ya, paling pinggir, kita oke kan. Nah, ini pas di sini kita ulangi lagi cahayanya, kita letakkan paling pinggir, oke kan. Berarti seolah-olah dia ada bayangannya. Nah, sobat kreatif, ini adalah satu objek. Kita bisa membuat teks ya, membuat teks untuk seolah-olah ada bayangannya gitu ya, teks. Kita buat dulu teksnya. Ya, kita pilih di toolbox yaitu teks, kita klik. Kita buat di sini, kita ketik dulu hanya sekedar sebagai contoh. Kita ketik contoh. Oke. Kita pilih jenis fontnya yang agak tebal, lalu kita lebarkan. Kita lebarkan untuk datanya biar nampak ada bayangan. Kita warnai ya. Oke, nah ini ada satu contoh teks, lalu kita gandakan. Kita gandakan, copy. Oke, ini sudah tergandakan. Kita balik menggunakan mirror atau gunakan mouse seperti ini. Oke, setelah ini kita miringkan biar nampak dia bahasanya ini udah tercopy apa bayangannya. Nah, untuk pewarnaan boleh kita gunakan warna hitam seolah dia bayangan. Nah, setelah ini kita gunakan fungsi transparansi ya, fungsi transparansi seolah dia berbayang ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini juga boleh di atas seperti bayangan ya. Nah,
Oke, sobat-sobat kreatif, untuk membuat efek bayangan atau membuat fungsi transparansi ya tidak begitu sulit ya, begitu sulit untuk membuatnya. Nah, ini hanya permainan-permainan atau desain untuk penggandaan, gunakan transparansi, itu aja untuk efek bayangan. Nah, sobat-sobat kreatif, Anda bisa mencobanya dan dicoba untuk pembuatan efek bayangan ini. Banyak macam jenisnya, tapi di sini saya menggunakan fungsi transparansi. Mudah-mudahan untuk sesi ini bermanfaat bagi kita semua dan boleh dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.